Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya terkait dengan tutorial DLP part kelima. Nah, sekarang itu untuk part ke-6-nya, yaitu kita akan membuat form, edit data, dan menampilkannya juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke project kita di DLP, yaitu project data mahasiswa. Ini saya sudah buka projectnya. Selanjutnya langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita membuat formnya dulu. Oke, kita arahkan ke file, kemudian new, kemudian form. Oke, seperti ini formnya sudah ada. Oke, formnya sudah ada. Tinggal kita edit sesuai dengan panduan dalam pembuatannya. Oke, ini untuk part ke-6. Untuk formnya kita akan edit seperti ini. Captionnya adalah halaman edit data mahasiswa. Name-nya F halaman edit data MHS. Kemudian color-nya CL White. Position-nya adalah PO Desktop Center. Height-nya 703. Width-nya 648. Oke, kita coba edit. Oke, ini saya zoom. Saya copy dulu biar cepat. Oke. Caption-nya form 1 berubah menjadi halaman edit data mahasiswa. Kemudian name-nya adalah F halaman edit MHS. Oke. Name-nya kita arahkan ke sini. Nah. Kemudian color-nya kita ubah jadi CL White. Kemudian size-nya kita ubah. Size-nya jangan. Height-nya jadi 703. Kemudian width-nya jadi 648. Position-nya kita ubah menjadi PO Desktop Center. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini untuk formnya. Tinggal kita tambahkan label dan juga item lainnya. Nah, yaitu yang kedua, menambahkan label. Caption-nya adalah halaman edit data mahasiswa. Font size-nya 24. Name-nya Calibri. FS Bold-nya True. Oke, kita kembali ke DLP. Kita tambahkan satu label. Kita klik tab standar, kemudian kita klik label. Nah, oke. Kemudian captionnya kita ubah menjadi halaman edit data mahasiswa. Font size-nya 24. Name-nya menjadi Calibri. Kemudian FS Bold-nya True. Oke, kira-kira udah jadi seperti ini. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan group box. Group box 1 yaitu form edit data. Font size-nya 14, name-nya Calibri. Oke, kita tambahkan dulu group box-nya. Klik tab standar. Kemudian pilih group box. Oke, kita edit dulu propertinya. Captionnya kita ubah menjadi form edit data. Kemudian font size-nya 14, name-nya Calibri. Oke. Selanjutnya kita atur seperti ini. Kira-kira mirip dengan part kelima.
hanya ada beberapa pengubahan. Sama seperti part kelima, kita tambahkan 3 label dan 3 edit. Label pertama kita masukkan. Kemudian edit pertama kita masukkan. Kita lebarkan sampai sini. Oke. Labelnya, name-nya kita ubah. Captionnya kita ubah menjadi nama lengkap spasi titik 2. Dan untuk edit, teksnya kita blank atau kosongkan. Name-nya adalah txt nama lengkap. Nah, untuk properti lainnya seperti size-nya sudah mengikuti sesuai dengan group box-nya. Jadi mempersingkat cara kerja kita. Nah, ini kita copy saja. Letakkan di bawah, edit juga sama. Oke. Yang kedua kita ubah caption-nya menjadi nim spasi titik 2. Kemudian editnya menjadi txt nim. Name-nya kita cari. Nah, ini edit 1 menjadi txt nim. Oke. Label ketiga, caption-nya menjadi jurusan. Jurusan spasi titik 2. Kemudian edit ketiga, name-nya kita ubah menjadi txt jurusan. Oke. Nah, bedanya dengan form tambah, kita tambahkan satu edit lagi di bawah sini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, edit ini name-nya kita ubah menjadi txt id. Txt id. Kemudian visible-nya kita false. Nah, kita cek di sini. Nah, edit keempat, txt id. I-nya gede dan D-nya gede. Kita ubah kembali. Tadi D-nya kecil. Name, oke, ini txt id. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 button untuk button simpan dan batal. Oke, dari sini. Ininya 41, ininya 107. Oke. Name-nya kita ubah jadi simpan. Oke, salah ini. Calibri. Caption-nya kita ubah jadi simpan. Kemudian name-nya menjadi txt simpan. Txt. Button ya. Button simpan. btn simpan. Oke. Kita copy untuk menjadi button batal. Caption-nya kita ubah menjadi batal. Name-nya menjadi btn batal. Oke. Setelah seperti ini, kita tambahkan satu group block lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kita ubah ininya menjadi tabel, captionnya jadi tabel data mahasiswa. Kemudian size-nya 14, name-nya Calibri. Oke, ininya adalah fs ball-nya true. False ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan
data grid view-nya, DB grid. Ini kita pilih data control, tab data control, kemudian DB grid. Dan kita letakkan pada group box 2-nya. Ini kita sesuaikan. Saya lebarkan lagi. Oke. Data grid view-nya kita ubah name-nya menjadi DGMHS1. Name-nya kita ubah menjadi DGMHS1. Oke. Selanjutnya kita tambah button tutup. Arahkan ke tab standar. Kemudian button. Kita letakkan pada bagian bawah. Ininya lebarnya 41, lebarnya 107, tingginya 41 ya. Kemudian captionnya menjadi tutup. Size-nya 14. Name-nya Calibri. Kemudian name ininya menjadi BTN batal, BTN tutup. Oke. Sama seperti sebelumnya, pada part kelima kita tambahkan script atau codingan pada button batal. Double klik button batalnya, tab, kemudian txt, nama lengkap, dot text, titik 2 sama dengan kutip-kutip, titik koma, kemudian txt. Oh ya, untuk memunculkan helper, namanya helper bantuan, kan kita suka nggak hafal nih, txt apa nih ID untuk editnya. Jadi kita bisa tekan kontrol spasi. Nah, jadi ada bantuan dari Delphi-nya atau helpernya, kita bisa pilih mana edit yang akan kita ambil. Nah, di sini yang kedua adalah text name, tinggal kita enter. Nah, ini untuk naik turunnya tinggal pakai ini aja ya, navigasi atas bawah. Kemudian pilih mana edit yang akan kita pilih, kemudian tekan enter. Oke. Kemudian titik. Nah, kita sudah muncul bantuan. Kita ketik lagi teks. Nah, titik, enter, kemudian titik 2 sama dengan kutip-kutip, titik koma. Nah, yang ketiga kita lanjutkan untuk jurusan. Dot text, titik 2 sama dengan kutip-kutip, titik koma. Kemudian txt id, dot text, oke, kok tidak muncul? Kita cek dulu ini. Oh, name-nya edit 1 ya. Harusnya name-nya ini adalah txt-id. txt-id. Oke. RID exist. Apakah yang salah? Oh, salah ya. Tadi yang keubah adalah group box. Nah, ini kita ubah group box-nya. Group box ini kita ubah jadi group box 2 gitu. Nah. Nah, ini kita ubah menjadi txt id. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hati-hati dalam memilih item. Jadi harus kita pastikan kotak-kotak seperti ini supaya tidak salah mengubah propertinya. Oke, kita double klik lagi button batalnya. Nah, ini sudah txt id, titik 2, titik, kemudian text. Nah, oke.
2 sama dengan kutip-kutip kayak ini. Oke, sudah kita ubah. Selanjutnya kita double klik button tutup. Nah, button tutup ini kita masukkan F halaman edit data MHS dot close. Oke. Setelah itu kita akan simpan dengan nama unit halaman edit data MHS. Ini kita copy dan ke arah sini. Kita tekan Ctrl Shift S. Nah, kita masukkan namanya unit halaman edit data MHS, simpan. Oke, setelah itu kita panggil dulu form data mahasiswanya, atau bisa juga kita langsung coba aja klik file, kemudian unit use. Nah, kemudian kita arahkan ke halaman. Oh, ini belum muncul ya. Kita cancel dulu. Berarti kita open dulu, halaman data mahasiswanya. Ini unit halaman data mahasiswa. Kita panggil di button edit data. Double klik button edit datanya. Nah, di sini kita panggil formnya tadi. Nah, salah ya. Ini unitnya kita ganti F. Nah, jadi form halaman edit data MHS dot show. Oke. Kita simpan, baru kita panggil unitnya. File use unit. Nah, jadi harus kita aktifkan dulu halaman data mahasiswanya ya. Harus kita aktifkan dulu supaya bisa muncul, dan juga dipanggil dulu pada button masing-masing gitu. Nah, ini unit halaman edit data MHS. Kemudian ini kita klik dulu supaya kita yakin. Karena kalau salah jadi salah juga gitu. Karena kalau salah satu aja repot urusannya di Delphi. Nah, kita pastikan dulu, kita aktifkan dulu form ini. Nah, jadi yang aktif adalah halaman data MHS. Baru kita file use unit. Nah, baru kita pilih halaman editnya. Seperti ini. Oke. Kemudian oke. Kemudian jangan lupa disimpan, Ctrl Shift S. Oke, kita coba play atau run, kemudian admin 1234 masuk, berhasil, masuk data mahasiswa, tambah oke bisa, edit data, formnya hilang, berarti ada yang salah. Kita cek dulu pada propertinya, properti form ini. Oke, kita aktifkan formnya dulu sampai ada kotak hitam. Kemudian kita pilih visible-nya. Visible-nya true. Nah, karena tadi kita salah. Nah, yang false adalah ID, txt ID ini ya, yang paling bawah. Ini baru visible-nya kita false. Nah, kemudian kita simpan, baru kita running. Masukkan admin 1234, masuk, berhasil, master data. Oke, seperti ini. Nah, kalau visible di sini ID-nya hilang ya, teman-teman. Karena fungsinya untuk mengecek mana yang akan kita edit gitu. Oke, kita klik batal, tutup. Oke, kita sudah berhasil menambahkan data, edit data. Kemudian next kita akan pilih lihat data. Part 7 berarti kita membuat form lihat data.
Oke, teman-teman, sekian untuk part ke-6 ini. Kita lanjut ke part ke-7.